sahabat, kembali lagi di Podsas, obrolan seputar Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Kembali lagi nih sama aku Lita, yang akan menemani sahabat selama beberapa menit ke depan. Nah, khusus pada podcast hari ini, kita akan mendatangkan salah satu orang tua pasien lagi, yaitu Mama Ata, pejuang atresia esofagus. Halo Mama Ata. Halo Kak Anita. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah Kak, baik. Boleh nih Mama diceritain dulu ke teman-teman, Mama ini namanya siapa, kemudian mendampingi adik siapa? Perkenalkan, saya Indi. Saya orang tua dari Muhammad Afzal Atala. Diagnosanya atresia esofagus. Atresia esofagus itu Kak, jadi kelainan yang waktu dia lahir, karena lahirnya belum cukup bulan, jadi kerongkongannya buntu. Kalau bahasa kitanya biar supaya kita ngerti tuh, kerongkongannya buntu. Jadi memang benar-benar buntu, tidak ada saluran buat ke lambung. Itu pada usia berapa tahun Mama mengetahui bahwa Ata terdiagnosa? Dari lahir Kak, dia kan prematur 31 minggu. Jadi begitu lahir dibawa ke ruang bayi. Di ruang bayi itu dipasang oksigen semualah kan, karena dia kan baru lahir prematur kecil. Pas perawat di situ mau pasang NGT buat asupan ASI, mampet Kak. Jadi nggak bisa masuk, jadi mentok sampai 2 perawat yang nyoba juga sama aja. Akhirnya di ronsen. Pas di ronsen kelihatan lah di situ dia cuman sampai sini, ke lambungnya nggak ada. Nah dari situ baru pihak rumah sakit menghubungin saya. Itu berarti dari lahir ya, Ma ya? Iya Kak, dari lahir. Awalnya Mama bisa mengetahui itu ada ciri-ciri apa, Ma? Waktu hamil, mungkin karena saya baru ya, jadi saya nggak taunya dari setelah melahirkan. Dan kalau diingat-ingat itu, oh ternyata waktu hamil juga saya udah kayak ada ciri-cirinya gitu Kak. Jadi waktu hamil dia itu saya 3 bulan tapi kelihatan 9 bulan. Berarti lebih besar. Iya, lebih besar. Terus kaki kayak bengkak, kayak kaki gajah gitu Kak. Terus sering sakit, bagian kayak kontraksi gitu Kak. Itu selama hamil sampai mau melahirkan itu kayak gitu terus Kak. Orang kan kalau 7 bulan itu tua bayinya. Ini karena 9 bulan jadi dia kembali muda lagi. Itu sih kalau kata orangnya. Tapi pada saat Mama merasakan seperti itu, apakah ada pemeriksaan ke dokter atau kemana? Waktu saya hamil itu? Iya betul. Ada Kak, jadi waktu saya mau ke puskesmas, karena saya sering ngerasa kaki sakit, semua sakit gitu, saya ke puskesmas. Dan dokter pas masuk puskesmas itu, bidan itu, ibu mau melahirkan? Enggak Bu, saya mau USG, saya mau berobat. Saya ceritain lah keluhan saya, tapi ibu ini kok gede banget perutnya. Pas di USG kelihatan ketuban penuh. Nah ketuban penuh, jadi saat itu saya mau dirujuk ke rumah sakit supaya ke dokter kandungannya biar supaya lebih lanjut. Waktu udah di USG itu rencana besok mau dirujuk, pas hari besoknya itu saya pagi-pagi kan mandi pas bangun tidur di kamar mandi, saya habis buang air kecil tuh berasa kayak ada balon pecah di perut saya Kak. Nah saya kira mungkin saya encok kali atau bunyi gitu tulangnya, tapi kok saya keluar terus ketubannya itu. Saya nggak tahu awalnya tuh kalau ketuban, terus saya kok pipis terus, tapi kok saya nggak kebelet pipis. Itu dari awal saya mandi sampai saya setelah selesai mandi tuh kayak gitu terus Kak, pucut terus. Saya teriak dari kamar mandi manggil suami, coba cari di Google kenapa ya aku pipis terus padahal aku nggak kebelet pipis gitu. Pas dicek, ini namanya ketubannya pecah. Nah saat itu saya langsung pergi ke puskesmas karena saat itu juga mau dirujuk. Jadi pas udah sampai ke puskesmas, di tengah jalan saya terus ngucur, jadi kayak ngompol Kak, ngalir terus. Pas udah di puskesmas, bidannya kaget, ibu udah melahirkan? Belum Dok.
Terus mana perutnya kok kecil? Saya ceritain, dok tadi saya habis mandi berasa kayak di perut saya ada balon pecah, terus saya pipis terus padahal saya nggak pipis. Pas dicek saya bukaan 1. Jadi yang tadinya dokter ngira sayanya mau lahiran ternyata itu pecah ketuban dini kak. Berarti lebih awal ya, Ma? Iya Lebih lebih cepat. awal. Kemudian tindakan selanjutnya? Habis itu saya langsung dirujuk ke rumah sakit. Rujuk ke rumah sakit. Pas di rumah sakit kan baru bukaan 1, saya dirawat dulu kayak biasa, dipasang infus, suntik pematangan paru. Itu tuh rencananya mau operasi kak, cuman karena kendala saya di BPJS ya, BPJS saya kena denda, terus harus ngelunasi dendanya dulu. Udah lunas tetap nggak bisa operasi, jadi nunggu bayinya lahir. Dan anehnya tuh kata dokter itu, ibu jangan lahiran dulu ya, nunggu cukup bulan. Nah, sedangkan saya 8 bulan kak, masa saya harus bertahan dengan kondisi ketuban saya itu udah kosong, udah nggak ada. Terus disuruh untuk nyampe 9 bulan. Di situ saya masih mikir karena belum tahu kan, jadi kayak udah oh iya bu, iya gitu aja. Cuman 2 hari dirawat kan itu sakitnya kak dari 12 per 12 jam, per 6 jam, per 3 jam, sampai per 1 menit sekali. Itu sakitnya luar biasa. Dan sakitnya 1 menit sekali itu sampai ke 1 detik itu tuh benar-benar saya udah ngomong sama dokter, saya sudah nggak kuat, saya udah nggak kuat, saya udah kayaknya saya mau melahirkan. Aku mana di situ langsung dokternya siap-siap, langsung persiapan buat lahiran. Alhamdulillahnya normal kak. Jadi waktu lahiran itu dia keluar tapi udah kering, udah nggak ada ketuban lagi, jadi tinggal balonnya doang. Jadi bersyukurnya di situ kak selamat, karena kebanyakan bayi yang udah pecah ketuban, yang udah nggak ada ketubannya, cuman terbungkus itu meninggal. Karena kan dia butuh oksigen. Terus dia kan ibaratkan dibungkus dengan balon, dibungkus dengan kain plastik lah gitulah. Jadi untuk napas, alhamdulillahnya dia bertahan kak sampai saat ini. Tapi maaf, ini anak pertama? Iya kak, pertama. Nah pada saat Ata lahir kan biasanya ada ciri-ciri apakah dia menangis atau tidak? Dia alhamdulillah nangis kak. Dia nangis kayak pada bayi normal. Iya normal kak. Cuman memang karena belum cukup bulan, prematur juga kan, kecil. Kata suami sih segede botol kecap. Itu kecil sekali. Iya kecil sekali kak. Berapa kilo? Berat lahirnya 1,5 kak. 1.500 itu berat lahir. Cuman kalau dia kan lahir 1,5, nggak ada ASI masuk kan kak, karena kelainan dia, kerongkongannya dia buntu itu. 5 hari dia di rumah sakit Panggung Rawi. Dokter kan begitu tahu dia sakit itu langsung ngubungin keluarga, ngubungin saya langsung disuruh rujuk ke RSCM di situ. Jadi waktu 5 hari di situ langsung saya bawa ke RSCM, ke IGD. Alhamdulillahnya langsung diterima kak, langsung disiapkan semuanya. Pokoknya benar-benar saya bersyukur banget di situ kak. Jadi anak saya diutamakan gitu kak. Berarti setelah lahir langsung dirujuk ke RSCM ya, Ma? Iya. Nah, tindakan awal pertama kali apa tuh, Ma, di RSCM? Ya itu kak, pasang oksigen, infus, buat nutrisinya. Karena kan dia kan nggak ada nutrisi lain kecuali dari infus yang nutrisi ke pembuluh darah itu kak. Itu usia berapa hari, Ma? 5 hari kak. Baru 5 hari? Iya, jadi waktu di Panggung Rawi itu dia benar-benar kayak modal cuman oksigen doang. Dokter juga nyaranin, tadinya kan mau pakai ambulan, mau lewat, karena rujukan BPJS kan kak, pengen pakai ambulan, penuh terus, nggak kebagian. Jadi udah mah
dokter sana bilang udah mah ayo pulang paksa aja, mama siapkan mobil, siapin oksigen, kita usahakan gimana mungkinnya adik dari sini nyampe ke RSCM itu selamat. Dari RSCM itu pasti langsung ditanganin mak, langsung diprioritasin. Di situ suami nelpon semua keluarga, akhirnya ada saudaranya mertua yang alhamdulillahnya juga dia kan buka praktek bidan juga, kesehatan klinik itu. Karena saya dan suami saya minjem gak dikasih karena gak percaya, akhirnya mertua saya yang turun tangan, yang ngomong, ngobrol-ngobrol sama anaknya, sama bapaknya, alhamdulillah dipinjemin kak. Karena waktu dia ngomong, ini kalau orang lain saya mau sewa berapapun saya nggak kasih, katanya kayak gitu. Karena ini saudara, jadinya kasih dan mendoakan semoga anak saya selamat dan sehat gitu kak. Mas, setelah kan tadi ada cerita pemasangan NGT tuh Maya. Itu setelah usia atau berapa hari? 2 hari kayaknya tuh kak. Jadi biar masuk ASI. Jadi NGT-nya tuh jadi biar sebelum masuk ASI. sebelum dirujuk ke RCM? Iya, sebelum dirujuk ke RSCM itu kak. Karena kan supaya kan dia prematur di inkubator. Jadi supaya dia masuk ASI dipasang NGT. Nah waktu sebelum pemasang NGT juga dia sudah kelihatan kayak gumoh kak, gumoh terus liur keluar. Dokter juga heran kan kenapa ini gumoh terus gitu. Waktu dicek pas pemasangan NGT itu baru kelihatan kak. Nggak nyampe ternyata ya. Bukan nggak nyampe, buntu. Mama ini asalnya dari mana mah? Saya dari Medan kak, Sumatera. Kemudian apa mah reaksi keluarga ketika mengetahui Ata terdiagnosa tersebut? Bingung sih kak, lebih ke bingung. Terus kayak kok ada penyakit kayak gitu loh. Ya karena kan kayaknya di kampung itu cuman si Ata yang sakit kayak gitu. Jadi kayak kemana bertanya-tanya. Terus ada yang mertua ngomong, udah sih di situ aja, nggak usah dibawa ke rumah sakit Jakarta. Toh nanti kalau ada umur dia hidup, kalau nggak ada umur ya udah ikhlasin aja. Gitu ngomongnya kak. Orang tua mana yang nggak sakit hati dia ngomongin kayak gitu kak. Kita kan berharap anak kita tuh sembuh, sehat. Walaupun sakit kayak gitu, setidaknya kita udah berusaha buat dia bisa hidup. Karena dia kan makhluk hidup. Apalagi anak mama pertama ya. Iya kak, apalagi laki-laki lagi kak. Mau laki-laki mau perempuan sama aja sih kak. Berarti yang pertama kali tahu siapa mah? Ayahnya Ayahnya yang tahu. Karena kan saya habis lahiran, saya nggak boleh ngeliat anak. Jadi begitu habis lahiran saya langsung pulang. Jadi yang ngurus apa-apa itu suami kak. Jadi pas suami ditelepon disuruh ke sana tuh saya seneng, saya kira anak saya udah boleh pulang, udah boleh dijemput. Saya ngotot sama suami pengen ikut. Terus dokternya sendiri yang ngomong kan, udah ibu di situ aja, ini bapaknya aja yang kesini ya bu. Jadi saya mengalahkan, iya saya di sini. Pas saya tunggu, terus pas pulangnya dapat kabar kayak gitu, ya hancur kak. Yang tadinya harapan pengen pulang, soalnya kan suami kan pas selesai ngomong sama dokter itu nelpon saya, terus ngomong kabar buruk. Nah saya langsung panik dong kak, kabar buruk apa, anak saya kenapa gitu kak. Apa mau yang mama pikirkan pertama kali ketika tahu? Berarti tahu dari suami langsung ya? Iya. Gimana nyampeinnya tuh? Berbelit-belit kak, nggak tahu dia cara nyampein ke dokter. Dia ngomongnya tuh anak sakit, nggak bisa nyusu, terus saluran makannya nggak ada. Nah saya kan bingung maksudnya itu kayak mana saluran. Jadi dia nggak makan. Jadi selama ini ASI yang kita kasih tuh gimana? Nggak dikasih. Terus anak kita gimana? Hidup nggak? Aku bilang kayak gitu. Nah di situ kan karena pagi dia dipanggil, siangnya lagi dia dipanggil lagi kak buat
nyaranin buat ngasih tahu, ngajarin, udah nanti kesini aja, nggak usah kemana-mana lagi, udah ke RSCM aja ngajarin. Nah pas dipanggil kedua kalinya tuh saya pengen lebih lanjut, lebih jelas. Saya bilang coba nanti ngobrol sama dokter atau sama perawatnya, direkam, minta izin sama dokternya tuh supaya aku dengar langsung gitu loh Kak. Jadi bisa langsung dari rekamannya itu ngedengar. Ya udah di situ dia balik lagi kan, karena dia telepon lagi sama dokternya, dia rekam sesuai yang saya bilang itu. Terus pas saya dengerin, saya diem Kak, diem, ngeblank, pokoknya diem gitu Kak. Kok kayak gini, kenapa gitu Kak. Berarti mama sempat mengasihi ya? Sempet pumping Sempat. saya Kak, karena kan dia kan langsung prematur, langsung dibawa ke ruang perawatan. Gimana mah perasaan mama pada saat itu tahu? Hancur lah Kak, pokoknya ngedown banget, nangis mulu kerjanya Kak. Kenapa harus dia gitu Kak, kenapa harus anak sekecil itu yang ngalamin kayak gitu. Kadang berpikir kalau emang karena dosa, ya saya yang berdosa gitu loh Kak. Anak saya tuh nggak ada dosanya gitu Kak. Karena dia nggak tahu apa-apa. Yang buat dosa itu saya berpikirnya kayak gitu. Terus saya mikir kayak mana jadinya, kayak mana dia seterusnya gitu Kak, kayak mana makannya, apakah bisa hidup gitu. Pokoknya Pasti overthinking banget ya Mama? Iya Kak, apakah bertahan, semua Kak. Kemudian mama perlu waktu nggak untuk menerima itu semua, kemudian mau akhirnya mengurus Ata? Pokoknya Kak, semenjak tahu itu saya ngotot banget mau ketemu anak, tapi orang tua nggak ngasih, dokter juga nggak ngizinin karena saya habis lahiran. Karena nggak dibawa ke RSCM, saya nggak ikut, suami saya yang gendong bawa ke RSCM. Pas di RSCM 2 minggu juga saya bilang sama suami, ayo dong liatin anak, kamu belum pernah lihat anak kamu semenjak di RSCM, aku juga pengen lihat, izin ke perawatnya, aku begitu. Gak dikasih, di sini ketat, suami bilang kayak gitu. Saya ngotot kan Kak, saya datang, saya samperin, saya gantian jaganya karena kan suami waktu itu kan masih kerja, jadi gantian karena cutinya udah banyak banget. Saya yang kesana, saya ngomong sama perawat, Bu, saya belum pernah lihat anak saya mau lihat anak saya sebentar saja. Aku bilang kayak gitu. Oh ibu orang tuanya ini ya, bayi Nyonya India? Iya saya orang tuanya Bu. Oh ya udah Bu, cuci tangan aja, bersih steril. Udah cuci tangan, suster bilang, itu Bu anaknya yang sebelah sana, bukan itu anaknya yang sebelah sana. Waktu saya lihat Kak, hancur kali Kak hati saya. Anak sekecil itu sakit kayak gitu, dengan kondisi tinggal tulang sama kulit Kak, bener-bener kurus. Saya rindu, saya pengen lihat anak, tapi ngelihat kondisi dia kayak gitu, 1 menit pun saya nggak berani lihat Kak, takut. Rasanya kok kayak gini. Cuman saya harus berpikir positif. Dedek kuat, dedek sehat, mama nunggu dedek di sini, mama temanin dedek di sini. Dedek kuat, yang namanya kontak ibu sama anak ya Kak. Waktu saya bilang kayak gitu, dia nendang-nendang, saya pegang tangannya, dia kayak balas gitu, dipegang lagi tangan saya. Ya Allah, kalau emang saya yang berdosa, saya aja, jangan anak saya. Dia nggak salah Tuhan, aku gitu dong. Di situ bener-bener Kak, 1 menit pun aku nggak kuat ngeliat dia di situ.
dengan kondisi dia kayak gitu. Dan waktu dokter ngejelasin juga, saya langsung runtuh Kak. Ibaratkan kayak benda yang jatuh dari atas kepala saya, langsung bruk, bener-bener dok, saya bener-bener ngeblank. Ngelihat dokter aja saya udah kayak nggak bisa diucapin Kak, bener-bener kayak kayak gitu Kak. Berarti mama usia Ata berapa hari kemudian bisa ngelihat Ata? Kayaknya seminggu Kak. Ata seminggu atau 2 baru minggu mama ngelihat. Itu karena kan waktu 2 minggu itu kan bapaknya yang di RSCM. Apa ma yang membuat mama akhirnya kuat untuk bisa mendampingi Ata? Percaya Kak, kalau dia bisa bertahan, kalau dia kuat. Saya selalu bilang dalam doa, Dede, saya panggil nama dia, Dede kuat ya, mama tunggu Dede di sini, mama temenin Dede di sini, Dede harus kuat, harus bertahan, jangan tinggalin mama. Saya selalu ngomong kayak gitu. Tiap saat saya nangis, tiba-tiba nangis, kangen. Kenapa harus anak saya, kenapa nggak orang lain gitu loh. Apalagi waktu dokter menjelaskan operasinya, kalau dokter kan yang buruknya dulu kan Kak yang dikasih tahu. Di situ saya ngedown, dokter tolong lakukan yang terbaik buat anak saya dok. Saya sampai ngomong sama dokter gitu, saya mohon dokter, saya cuma punya dia. Di situ dokter juga menenangkan, iya mah kami bakal berusaha. Itu operasinya Kak dari jam 8 sampai jam 6 setengah 7. Di situ saya nunggu, saya nggak berani keluar, saya takut anak saya kenapa-napa. Saya nggak ada di situ, saya tungguin sampai ruang tunggu operasi itu sepi, saya tungguin di situ. Itu operasi apa mah? Operasi ini pasang perut, selang di perut Kak. Jadi supaya dia bisa minum susu, nutrisinya dia dari situ. Berarti langsung dari perut ya? Iya, langsung dari perut ke lambung. Terus sama dia dibolongin di lehernya buat air liur. Jadi kita kan air liurnya kita telan, kalau dia keluar. Jadi air tengah. Sini, di sini, dia di sini. Jadi biar air liur itu keluarkan, biar nggak masuk ke paru-paru. Di situ lama operasinya Kak. Saya nungguin. Pas selesai, dokter bilang, alhamdulillah Bu, berhasil. Di situ saya seneng banget. Saya pengen peluk dokter itu. Saking saya senangnya. Yang akhirnya saya tunggu-tunggu itu berhasil gitu Kak. Dibawa ke ruang picu, dipicu, saya nggak boleh masuk kan. Cuman saya alasan ngantar pempes, ngantar ini, sekalian ngeliat gitu Kak. Walaupun cuman jauh. Itu si Ata melakukan tindakan itu berapa hari mah atau berapa bulan? Kayaknya 2 minggu lebih Kak, belum ada 3 minggu. Langsung tindakan gitu ya? Iya Kak. Berarti sekarang apa aja mah untuk pengobatannya Ata sendiri? Kalau sekarang ini karena semuanya udah stabil kan Kak, dia kontrolnya ke bedah anak sama ke gastro. Apa itu mah? Tindakannya apa aja yang dilakukan? Ya kontrol, kalau untuk dulu kontrol rutin ganti selang Kak. Ganti selang, terus ganti yang di leher juga, perban-perban. Terus ngecek kayak mana ini dalamnya Kondisinya. pasca operasi kemarin gitu Kak.
Itu selangnya per berapa bulan sekali mah? Kalau dulu 2 minggu sekali selangnya itu. 2 minggu sekali diganti Iya, terus ya. iya, Itu Kak. apakah di cover BPJS mah? Alhamdulillahnya kalau yang dulu tuh di cover, Kak, karena kan pakainya kateter. Nah sekarang kan mama ini kan dampingan Yayasan Sahabat Ayah Sarah nih. Kak. Bagaimana mah cerita awalnya mama bisa tahu yayasan, kemudian tahu dari siapa? Tahu dari yayasan itu teman sih, Kak, teman cerita-cerita di rumah singgah ini Ayah Sarah nih. Cuman awalnya saya mengira yayasan rumah singgah Ayah Sarah ini khusus kanker doang, Kak. Jadi saya mikirnya mungkin saya nggak bisa masuk gitu, Kak, karena kan bukan kanker. Cuman saya WA Mama Nara, respon Mama Nara baik, terus Mama Nara langsung nawarin, "Ma, kapan mau dijemput?" Di situ saya seneng karena kan emang benar-benar sulit, Kak, di rumah itu. Jadi buat susu anak aja sampai minjem-minjem ke keluarga, terlebihnya ke keluarga dari saya kan, karena kan keluarga begitu tahu sakit itu anak sayanya kan iba gitu, Kak. Walaupun mereka mungkin nggak senang sama saya, tapi anak saya kan nggak berdosa gitu loh, Kak. Tapi untuk keseharian mama sendiri bersama suami, apakah ibu rumah tangga biasa atau ada pekerjaan lain mah? Saya ibu rumah tangga, Kak. Suami juga waktu habis selesai berapa bulan Ata dirawat, suami saya langsung jadi kayak pengurangan gitu, Kak. Jadi suami saya kena pengurangan. Jadi mulai dari saat itu sampai ke sekarang masih sulit untuk dapat kerjaan, Kak. Makanya itu saya berusaha banget supaya bersyukur banget yayasan ini nerima Ata. Karena emang benar-benar bingung di kampung itu, Kak. Makan aja masih sama mertua. Masih ya gitulah, Kak. Kayak mana kalau nggak kerja numpang makan kan pasti jadi omongan, Kak. Udahlah susunya mahal, suaminya nggak kerja, itulah, Kak, omong-omongan orang. Dari mana buat ini ya gitulah, Kak. Makanya waktu yayasan ngejemput, orang iya bagus itu supaya tercukupi nutrisinya. Kalau emang benar katanya yayasannya itu ngebantu dari susu gitu, Kak. Berarti pada saat penjemputan itu mama di Cilegon. Cilegon. Dia emang awalnya yayasan kita itu mendampingi pejuang kanker, teman-teman, tapi ternyata pas dilihat banyak nih teman-teman seperjuangannya Ata yang perlu dibantu juga. Jadi akhirnya ya kita menerima yang perlu dibantu mah gitu. Iya, bersyukur banget sih, Kak, di situ. Berarti udah berapa lama mama di sini? Setahun lebih, Kak. Setahun lebih. Apa mah perubahan dari Ata yang dirasakan? Banyak sih, Kak, dia makin aktif, lincah, semua deh, Kak. Jadi kayak udah mulai kan dia bisa jalannya di sini, Kak. Jadi orang tuh mikirnya gimana nih, mungkin anaknya nggak bisa jalan. Pas dilihat, wih, anaknya bisa jalan ya, kirain anaknya nggak bisa bangun gitu ngomongnya. Ata sekarang usia berapa mah? 2 tahun, Kak. Tapi ada nggak mah? Mama kan dampingin Ata pasti berat banget, pasti ada aja cobaannya. Mama pernah nggak merasa titik terendahnya mama lah? Pernah lah, Kak. Jadi kan udah dapat anak istimewa, ekonomi diuji, terus diuji dari segala hal. Sempat mikir gak adil, sempat marah sama Tuhan,
kenapa harus aku, kenapa di hidupku kok selalu sedihnya aja. Karena kan Kak, saya dari broken home. Yang saya punya udah nggak ada. Saya dibesarkan sama opung sama nenek. Nenek saya nggak ada, yang cewek sama cowok. Saya seperti bola Kak, yang kamu harus ke rumah si ini, udah di sini aja. Nanti udah nggak usah, kamu di sini aja. Nanti di sini dikuliahin. Udah di sini aja, di sini dikasih cariin kerja. Jadi dioper. Saya kecewanya, saya pernah waktu terakhir meninggalnya yang cewek, opung yang cewek, karena semua pada udah di sini aja, nanti sini. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, aku anakmu nggak sih? Kok kamu nggak berusaha buat dia anakku, dia ikut aku. Aku ngomong kayak gitu ke bapak. Bapak cuma bilang, bapak nggak punya apa-apa. Kamu hidup sama bapak juga susah. Adik-adikmu ada yang harus disekolahkan. Bapak saya minta maaf sama saya. Ya, dari saat itu saya mutusin buat ikut keluarga di Jakarta sini. Makanya saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta mungkin gak cocok ya, yang namanya beda watak gitu kan Kak. Maaf Kak. Jadi ada konflik sama keluarga yang di Jakarta, yang memutuskan aku bisa mandiri. Aku keluar dari rumah itu, terus aku cari kerjaan kan, searching dulu. Ketemulah yang di Cilegon. Pas pula di Cilegon itu kan ada mesnya, jadi saya kan gak harus cari tempat tinggal, ada mesnya. Ya udah, pas di situ kerja ketemu ayahnya, atau juga di situ saya mikir, saya gagal nih di agama ini, di agama sebelumnya saya mualaf Kak. Saya mualaf dengan harapan saya bisa jauh lebih baik, jadi orang yang lebih baik. Ternyata kadang kan yang kita inginin gak sesuai harapan kan, gak sesuai kenyataan. Diuji ekonominya, dapat anak yang istimewa, terus dapat omongan dari sana sini, semua terkumpul Kak. Jadi mikul beban sendiri tuh sakit Kak. Sempat ambil Ata, aku sempat bilang aku nggak kuat, pengen maaf, pengen digugurin. Cuman saya mikir, karena saya baru pertama hamil, ada ya manusia di dalam perut saya yang akan besar seperti saya. Jadi kayak pikiran untuk ngegugurin tuh pikiran di saat saya ngedown Kak. Tapi kalau saya udah nggak berpikir ke situ, saya udah tenang, saya bersyukur karena ada Ata di perut saya. Gitu Kak. Mama hebat loh, dari awal hingga Ata bisa tumbuh sekarang 2 tahun ya Ma ya? Iya, itu Masya Allah sekali loh itu. Kak. Gak yakin. Kadang kalau dia tidur, Adek, kamu dulunya kayak gitu, Dek, sekarang udah kayak gini. Ya Allah Dek, semoga kamu sukses, jangan kayak mama, hidupnya susah. Alhamdulillah sih Kak. Alhamdulillah sampai Ata sekarang usia 2 tahun kan? Oh iya Kak. Apa Ma harapannya untuk Ata ke depannya? Dia sehat, sembuh,
walaupun kata dokter itu seumur hidup ya Kak, intinya dia sehat, dia bisa sekolah, main sama temennya, terus jadi anak yang pinter, sukses. Itu harapan saya Kak, karena saya ngomong sama dia dari kecil ini, nggak tahu ya, saya bilang, Dede nanti Dede sehat ya, Dede nanti sukses, kalau sukses Dede nanti bantu teman-teman Dede seperjuangan Dede, kayak di sini membantu sesama yang sakit. Aku bilang, nanti Dede terserah mau jadi dokter, mau jadi apa, intinya kalau Dede sukses, Dede harus bisa bantu teman-teman Dede. Aku selalu bilang kayak gitu, walaupun dia belum ngerti ya Kak, cuman kan aku mikirnya tanamkan dari dini. Betul. Itu Kak. Yang terpenting ya saat ini ya kesehatannya Ata yang Iya lain. Kak. Betul. Terus ada nggak nih pesannya untuk teman-teman seperjuangan Ata atau teman-teman Mama, pesannya? Buat kita ibu-ibu pejuang kesembuhan, jangan pernah menyerah, karena masa depan itu pasti ada. Jangan lupa berdoa. Tuhan gak akan tuli, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu melihat air mata kita jatuh, perasaan kita sedih. Dia tahu kok, dia tahu apa yang di dalam hati kita. Makanya teman-teman semua terus berdoa, semangat, percaya bahwa anak kita itu bisa sembuh. Gak ada penyakit yang gak ada obatnya, semua ada obatnya. Jadi hati yang gembira itu adalah obat. Makanya kita jangan sedih-sedih ngelihat anak kita sakit. Kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus semangat, supaya anak kita juga semangat buat sembuhnya. Karena ikatan hati ibu sama anak itu kuat. Keren loh Mata, tepuk tangan guys. Keren banget ceritanya, sangat menyentuh hati dan memberikan inspiratif sekali gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lain yang mau bantu Ata dan teman-teman, boleh banget kunjungi situs kami di sahabatayasara.or.id atau ke Instagram kami @yayasansahabatayasara. Boleh banget nih teman-teman. Nah, itu aja cerita di podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga tayangan ini memberikan inspiratif bagi banyak orang, bagi semua orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.